Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita emang dalam pemilu ini banyak orang mengkaitkan dari segala macam embel-embel yang sebetulnya itu tidak baik dibawa-bawa, seperti politik identitas, agama, suku, itu kita hindarilah. Lah, yang dimaksud dengan politik identitas itu, yang dikhawatirkan itu, jadi saya mengklaim atas nama agama, hanya saya yang pantas diletakkan agama itu, selainnya tidak. Itu tidak boleh. Tapi kalau identitas agama, tidak ada masalah. Saya mengkampanyekan sebagai orang muslim, yang tidak ada masalah. Emang orang muslim itu ada. Tapi kalau saya mempolitik identitas, Islam yang benar cuma saya. Yang nggak ikut saya, itu nggak Islam. Pernah yang terjadi di Pilkada DKI. Sampai ada yang dikatakan, yang tidak memilih Anies atau memilih Ahok, jenazahnya nggak usah disolatin, mengatasnamakan Islam. Itu padahal tidak ada. Itu sudah penyesatan. Jadi dianggap Islam itu identik yang memilih Anies. Anies itu seperti representasi Tuhan. Selainnya tidak, itu tidak benar. Dan itu yang kita larang. Nah, ini ada rame kemarin tentang ada azan di TV itu, di situ ada yang sedang bersolat, di situ adalah Pak Ganjar. Ada yang meramaikan itu, dibilang katanya termasuk politik identitas atau menggunakan agama. Beginilah emang, kadang-kadang kita ini kalau memandang sesuatu dengan rasa kebencian atau permusuhan, akhirnya kebaikan yang ada di pihak lawan itu terlihatnya kesalahan atau keburukan. Kemarin saya lihat ada yang mengkritisi itu. Salah seorang lah yang pendukungnya lawannya Pak Ganjar atau pendukung Prabowo. Begitu semangat dia menyerang. Saya heran kadang-kadang. Kita tuh kalau mengangkat masalah untuk calon presiden kita tuh, yang berbobot itu loh. Ada hal-hal yang nggak berbobot itu. Yang bukan berbau politis agama, tapi dituduh politik identitas. Padahal saya yakin tuh yang mengkritik orang dari Prabowo, dia juga tahu. Ada acara sebelumnya itu, acara Sufi di Pekalongan, tempatnya Habib Lutfi bin Yahya. Di situ sosok ketua pelaksananya yang menghadap kepada Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Yang saya hormati Ketua World Sufi Assembly, pimpinan Muktamar Sufi sedunia, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang saya muliakan para alim ulama, guru mursyid, jamaah jatman, para tokoh ulama sufi Indonesia dan dunia. Kepada Bapak Presiden kami laporkan sebagai berikut. Muktamar ini dihadiri 73 sufi mancanegara, terdiri dari perwakilan 38 negara di seluruh dunia. Konferensi akan dilaksanakan dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus tahun 2023. Di situ sosok ketua pelaksananya yang menghadap kepada Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Yang bukan bidang dia keagamaan. Yang dia Menteri Pertahanan. Yang nggak ada hubungan. Tapi saya tidak permasalahkan. Prabowo menjadi ketua pelaksana acara Sufi itu. Nggak ada masalah. Kenapa? Itu kebaikan. Tidak ada masalah, itu tidak ada kaitan dengan politik identitas. Kenapa? Di situ Prabowo tidak mendeklar saya capres, saya nggak ada. Lah, kalau emang begitu ya problem dong. Untuk jadi capres harus jauh dari agama. Harus dari kebaikan, kan repot dong. Jadi tolong dibatasi. Kalau andaikan dalam itu videonya dalam suasana adzan, dia pakai figur Ganjar, kan nggak ada masalah. Pak Ganjar juga orang Islam. Oh, karena dia mau dicalonkan presiden nggak boleh. Emang di situ ada isu untuk memilih dia.
ada isu di situ yang Islam cuma Ganjar. Kan nggak ada. Pihak Ganjar juga mengakui Prabowo itu juga Islam. Dan tidak mengatakan pihak Ganjar yang memilih Prabowo itu sesat kafir, kan enggak. Itu yang dikatakan politik identitas, hanya untuk menjegal orang bahwasanya Islam yang lebih layak dirinya, selainnya tidak. Yang seperti kejadian Pilkada DKI yang mengatakan Ahok itu kafir. Padahal tidak ada dalam Al-Quran itu mengatakan non-muslim itu identik kafir, tidak ada. Kristen itu juga termasuk agama samawi, agama tauhid, agama berumpun kepada Ibrahim, Yahudi Kristen itu. Tapi dimainkan oleh mereka. Tafsir dimain-mainkan seperti Al-Maidah 51. Yang heran apa? Kok di situ Quran diletakkan dengan Anies? Anies ini nggak pantas dilekatkan Al-Quran. Tidak ada satupun orang bisa dilekatkan ke Al-Quran. Sekalipun Pak Jokowi. Tidak ada. Yang bisa dilekatkan kepada Al-Quran itu orang utusan Tuhan yang sudah disucikan. Di sini adalah apa? Rasulullah. Nah, cuma saya heran kemarin dibuat polemik ini, urusan adzan. Ini memanfaatkan politik agama. Ini karena dari kebencian. Harusnya yang dari orang yang Prabowo itu mengkritik Pak Ganjar di TV itu, dia juga sadar Pak Prabowo pernah memegang suatu kegiatan keagamaan yang tidak pernah dia pegang sebelumnya, dia pegang. Saya nggak permasalahkan. Sekalipun saya itu sedikit simpati ke Ganjar. Tapi saya nggak permasalahkan. Dan orang-orang yang Ganjar nggak ada yang mempermasalahkan waktu itu. Waktu Prabowo jadi ketua Sufi di Pekalongan. Nah, ini kenapa kok jadi ada timbul kebencian? Saya nggak ingin hendaki pemilu ini apa? Akhirnya menjadi gesekan permusuhan. Saya lihat apa? Bahasanya permusuhan. Maaf loh. Jangan melempar rumah orang yang sedang rumah kamu juga berkaca. Saya ingin mengatakan, oh calon kamu tuh jelek. Padahal calon-calon saya itu juga ada kelemahannya. Jangan. Apalagi mau nuduh korupsi. Kita semua juga belum tentu suci dari korupsi. Nah, itu maksud saya apa? Janganlah dalam kampanye ini hanya untuk menjegal. Akhirnya menutupin kebaikan atau mengangkat suatu masalah diperbesar yang itu nggak berbobot. Anda mau ributin Pak Ganjar begitu, nggak menambah suara Anda. Ini hanya untuk apa? Menciptakan saling dendam. Seharusnya kalau Anda ingin mengkampanyekan calon pilihan Anda, harus dengan cara yang baik dong. Tanpa harus menghinakan orang lain. Lah, bagaimana saya ingin mengajak orang lain untuk supaya bersama saya, tapi saya menghinakan orangnya? Itu nggak sampai. Yang akhirnya apa? Yang ada cuma adu otot, adu hina. Yang lucu di antara kita ribut. Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo duduk santai. Ini ada apa? Saya ketawa. Ini negeri terus terpecah. Yang lucu saat ini yang paling kenceng ribut apa? Antara kubunya Ganjar dengan kubunya Prabowo. Yang Anies enggak. Ini kan aneh. Lah itulah, jadi jangan mudah Anda menuduh. Janganlah. Kalau bagi saya itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu bentuk syiar Islam aja. Dan Pak Ganjar emang Islam. Kalau dalam iklan adzan wajar-wajar aja. Di situ Pak Ganjar nggak bilang untuk supaya nyoblos dia. Pak Ganjar nggak bilang saya yang paling Islam. Nggak ada. Itu yang dibilang politik identitas. Kalau menunjukkan identitas nggak ada masalah. Besok Pak Ganjar memberi sedekah masuk TV. Apa itu nggak boleh? Nggak ada masalah. Dan ini kan belum capres. Belum dicalonkan. Kok udah pada ribut sih? Kan masih belum disahkan. Tapi udah pada ribut kenceng banget. Kalau dari pihak Anies itu udah sering kali lah. Anies itu tidak pernah lepas dari dirinya apa? Menggunakan agama. Kenapa? Dia nggak punya prestasi. Dia nggak punya karya. Justru orang yang sudah banyak alasan itu, menciptakan alasan mendekat sana kemari apa? Itu dusta di dalamnya. Contoh, dulu PKB itu banyak orang-orang nggak suka dengan Anies. Sekarang semenjak bersetubuh sama Anies, ini saya perhatiin orang-orang PKB bilang, oh Anies tuh begini alasannya, oh nanti untuk persatuan, oh nanti untuk ukhuwah. Ini alasan-alasan yang dibuat apa? Sebetulnya itu dusta. Hanya untuk menutupi kebohongan diri sebelumnya, untuk menutupi bersatu sama Anies. Orang kalau bener nggak perlu alasan. Contoh, saya terlambat ngantor. Saya harus buat alasan, oh jalannya macet. Padahal kalau Anda berangkat lebih awal, nggak jadi macet, nggak terlambat. Jadi alasan itu dibuat untuk menutupin ke diri yang salah. Yang sebelum pernah salah, untuk pembenaran diri. Itu saya paling nggak suka orang buat alasan. Nah itulah dari PKB saya lihat, ya saya harus kritik PKB ini hari lah. Kok sekarang sepertinya Anies itu titisan Tuhan. Anies itu seperti tokoh NU yang harus dipuja-puja. Padahal Anies bukan NU. Ini hanya untuk kekuasaan. Ini hanya untuk harta. Saya sedih aja.
kalau sampai harus begitu. Kok NU sekarang jadi anak buahnya yang dulu dia serang alirannya itu adalah Wahabi. Itulah orang kekuasaan. Nah di sini saya pikir orang-orang yang terlalu lebay lah menyerang Ganjar itu dalam hal azan, diperpanjang ributnya. Terus apa yang Anda dapatkan dari keributan? Anda mau nuduh Pak Ganjar ini politiknya, apa yang Anda dapat? Tidak menambah wawasan. Kenapa? Harusnya Anda tuh sadar loh, yang kubu-kubu yang suka menyerang menggunakan isu agama, yang saya datang apa? Dari orang-orang yang katanya cerdas. Harusnya mereka juga adil dong. Waktu dia, saya mau ngeritik Pak Ganjar sholat di azan di masjid itu, sementara saya punya tokoh juga pernah jadi ketua sufi di Pekalongan, bukan ustadz, bukan apa-apa. Saya nggak ada masalah, saya dukung waktu itu. Dan saya seneng loh. Pak Prabowo itu jadi ketua sufi, mau jadi ketua sana, dia datang. Ini Islam. Kenapa sih orang mau dekat kepada kebaikan kok dipersulit? Yang di situ tidak hendak menjatuhkan orang. Kalau di situ menjatuhkan orang, itu baru politik identitas agama. Menggunakan agama untuk menghinakan orang. Jadi hentikanlah. Silahkan Anda tuh berkampanye, membawa isu-isu yang berbobot lah, yang bermutu. Saya perhatiin sekarang, yang satu nuduh film bokep kayak nggak ada habis-habisnya. Aduh, apa yang begini? Saya tuh malah kepingin apa? Silahkan Anda pilih calon Anda tuh lebih baik dari yang bukan yang Anda calon. Itu contoh itu bagus. Apa lebih baiknya? Argumentasinya apa? Boleh. Bukan isunya apa? Tiap hari membicarakan kejelekan yang lawannya. Ini seperti pemimpin tidak punya kebaikan. Minggu. Saya memilih Ganjar karena Ganjar dalam hal ini lebih baik daripada ini. Lebih baik daripada Anies ini. Saya ini. Lah, boleh. Nanti boleh yang ini juga begitu. Ini. Lah, nanti kalau masing-masing bicara kebaikan apa? Besok siapa yang jadi presiden apa? Yang kekurangannya bisa diisi. Ditambah. Kalau cuma isinya tiap hari menjatuhkan ini korupsi, ini yang dulu ini versi ini, aduh. Jadi isu-isu apa ya? Bukan hal yang baru lagi. Mengulang-ulang ya seperti Prabowo atau diisukan penculik atau apa, semua sudah tahu dah. Terus Ganjar ini yang saya ribut apa? Baju garis-garis saja dibikin nanti baju garis-garis penjara. Pecis anak kecil. Orang bikin garis-garis hitam putih masih lurus ini. Orang lawan ini dibilang baju penjara. Jadi kayak apa ya? Kompetisi anak kecil yang nggak sekolah. Satu lagi film. Oke. Loh, kok diributin seperti apa? Murtad. Nggak boleh jadi presiden. Baru nonton loh. Ya jujur aja. Hanya orang munafik di dunia ini nggak pernah nonton film bokep. Mau sekalipun kiai. Sini. Nah, sesuatu yang Anda juga tonton. Kok Anda ngeritik orang? Jangan. Anda bukan manusia suci. Kan aneh. Saya nuduh orang maling, tapi saya juga maling, kan tolol. Saya nuduh orang korupsi, saya juga korupsi, kan tolol. Janganlah. Kita sampaikan hal yang baik. Urusan baju garis-garis diplesetkan baju penjara. Pecis anak kecil saya lihat. Nggak ada kemajuannya, hanya kebencian. Saya pikir beginilah, silakan Anda mengkampanyekan pilihan Anda itu dengan cara yang baik. Kan Anda ingin menarik calon orang yang lain. Kok saya lihat jangan saling ada kebencian. Apalagi dua-dua ini kan sesama bangsa. Sedih nih, kalau emang begini terus, ini negeri terus besok selesai pemilu akan gontok-gontokan. Nanti andai kan besok Prabowo menang, akan diserang lagi oleh kelompok-kelompok Jokowi dengan lebih keras. Begitupun juga nanti Ganjar menang, akan diserang oleh kelompok Prabowo. Akhirnya negeri ini cuma hanya saling merongrong. Tujuan hanya ingin menjatuhkan pemimpin kita. Yang hancur negeri kita sendiri. Tidak usahlah kita terlalu benci. Boleh beda pendapat, tidak ada masalah. Hidup tuh nggak ada enaknya kalau semua sama. Perbedaan itu untuk saling mengisi, bukan saling menjatuhkan atau membenci. Jadikan perbedaan ini suatu wacana. Duduk bersama, untuk mendekatkan kepada kebenaran. Karena kadang-kadang belum tentu saya itu benar, kadang-kadang kebenaran saya itu perlu diuji sama orang lain. Supaya kita tahu kebenaran saya benar. Lah, disinilah. Silakan Anda pilih. Anda puji pemimpin Anda sebaik mungkin, tanpa harus menjelekkan orang lain. Pilihan boleh. Kita beda. Orang kalau nggak mau berbeda, ya nggak usah tinggal di dunia. Tuhan aja mengakomodir perbedaan. Tidak ada yang sama. Jadi kalau orang nggak menghormatin perbedaan, ya berarti nggak menghormatin Maha Penciptanya. Tetap kita ke depan Kita semua saudara, sebangsa dan setanah air. Hindari politik identitas, merasa simbol kita yang paling suci. Jangan. Damai-damailah negeriku. Mari kita jaga. Kita berharap semua ingin maju negeri ini. Jangan ada pecah belah. Saya takut nanti di tengah-tengah ada setan masuk, kita gontok-gontokan.
Terima kasih.